Shalom, damai sejahtera bagi kita semua, untuk para pengikut Kristus yang setia, serta hamba Tuhan yang dengan setia mengabarkan Injil Kristus di akhir zaman ini. Semoga diberkati melimpah-limpah hikmat akal budi dari sorga dan kekuatan kesehatan daripada Tuhan Yesus. Selamat tahun baru, bertemu lagi dengan saya Evangelis Regen. Di khotbah subuh ini saya akan membawakan firman Tuhan, sharing tentang firman Tuhan, tentang gambar di depan video tadi, status dari seorang antikristus di grup debat. Karena saya masuk di dalam grup itu sebagai beban tanggung jawab dari seorang pemberita Injil dan juga seorang pembela iman untuk melawan para antikristus, agar supaya pengikut Kristus yang masih lemah imannya tidak kalah dan tidak ragu dalam firman Tuhan. Karena para antikristus ini sangat giatnya di akhir zaman ini untuk menyesatkan setiap detail-detail atau titik firman-firman yang ada di Alkitab yang mereka rasa gampang untuk diputarbalikan, sehingga banyak pengikut Kristus yang sedikit pengetahuan tentang firman Tuhan bisa saja mereka ragu, imannya goyah terhadap keteguhan mereka terhadap Tuhan Yesus. Tetapi sebelumnya saya akan menerangkan sedikit mengenai antikristus ini, bahwa di dalam surat 1 Yohanes dan di dalam surat 2 Yohanes mengatakan antikristus itu menyangkal dan tidak mengaku Yesus berasal dari Tuhan, yang satu dengan Tuhan, dan Yesus Tuhan datang sebagai manusia untuk menebus dosa manusia. Yang saya temui di grup debat ataupun grup Kristen, tapi mungkin pembuat grup itu adalah antikristus, tetapi mereka sengaja membuat dengan nama yang mengandung kekristenan supaya banyak orang Kristen gabung join di grup itu, dan mereka membuat status-status dengan memancing, sehingga mereka memanfaatkan pancingan itu untuk melemahkan iman-iman Kristen yang sedikit pengetahuan tentang Alkitab. Mereka memanfaatkan kata-kata seperti gambaran, sejarah, dan penglihatan. Mereka memanfaatkan titik-titik itu dan memutarbalikan kata-kata dengan siasat yang licik untuk menyesatkan para pengikut Kristus yang imannya atau yang pengetahuannya tentang firman Tuhan sangat-sangat minim. Contoh di gambar pertama tadi, tentang gambaran para nabi-nabi saat melakukan pujian-pujian mengatakan Tuhan adalah gunung batu. Mereka mengatakan berarti Tuhannya orang Kristen adalah berhala atau Baal, atau bentuknya batu. Dan sifat mereka mendesak bahwa kata-kata itu dari nabi tersebut adalah benar-benar itu adalah fisik, bentuk fisik, bukan gambaran. Tapi seperti di status antikristus tadi di grup debat, kalau kita melihat dia mengambilnya saya catat di sini, Yesaya 26 ayat 4. Bahwa Tuhan digambarkan oleh nabi yang mencatat kitab itu, puji-pujiannya karena Tuhan melepaskan mereka dari musuh-musuh mereka, sehingga mereka mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gunung batu. Maksudnya gunung batu di sini biasa dikatakan para nabi-nabi di perjanjian lama adalah perlindungan yang teguh,
Gunung batu digambarkan sebagai Tuhan adalah pelindung. Berlindung kepada Tuhan adalah suatu yang kokoh dan tak pernah disentuh oleh sesuatu yang jahat apapun. Jadi video saya kali ini, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mengajak teman-teman sekalian untuk lebih lagi mencari kebenaran tentang firman, supaya kita tidak gampang disesatkan oleh para antikristus yang gencar di akhir zaman ini. Kita harus berpegang teguh kepada Alkitab, karena kalau roh kita lemah, mereka gampang mempengaruhi kita dan kita akan terbawa arus oleh para roh antikristus itu. Sebagai penutup di khotbah penginjilan subuh saya hari ini, kiranya para pengikut Kristus tetap kuat, waspada, karena di akhir zaman ini kita perlu untuk meminta hikmat kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus menuntun kita di dalam kita untuk setia berpegang teguh kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kita tidak gampang disesatkan oleh apapun di akhir zaman ini, sehingga kalau kita telah disesatkan, dengan mudah kita melepas keselamatan yang sudah kita pegang sejak lama, dan kita tidak setia lagi, dan suatu saat kita akan jatuh dan tidak akan bisa diangkat lagi. Sampai di sini video khotbah subuh pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.